Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Sori dengan NPM 22700-2017. Di sini saya akan menjelaskan sistem parkir otomatis dua lokasi yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah PLC. Untuk instruksinya, yang pertama ada panel utama. Panel utama harus ada lampu hijau yang menjadi simbol run dan lampu kuning yang menjadi simbol standby, lampu merah menjadi simbol emergency. Yang kedua ada panel manual yang yaitu lampu hijau untuk posisi gerbang terbuka, lampu kuning untuk posisi gerbang tertutup. Terus kita menggunakan dua sensor, yaitu warna hijau sensor 1 untuk sensor incoming kendaraan, dan yang kedua warna merah atau sensor 2 jadi sensor outgoing kendaraan. Di programnya yaitu ketika posisi standby maka sistem tidak akan bekerja dan panel manual bisa digunakan setelah lampu kuning akan menyala. Ketika posisi emergency maka semua sistem mati, mau itu yang otomatis maupun manual. Lanjut, di sini ada penjelasannya sampai sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, lanjut saja kita langsung ke aplikasi Schneider. Di sini saya sudah merancang laddernya supaya videonya juga tidak panjang, karena untuk kalau merancang dari satu-satu mungkin bisa memakan waktu. Mungkin saya akan menjelaskan ladder ini. Yang pertama ada panel. Panel yaitu yang pertama ada PB Star. PB Star itu kan tadi untuk run, maka kita akan buat latching untuk PB Star. Yang kedua ada standby. Kita buat laddernya seperti ini. Lalu ada tadi ada emergency. Kita buat laddernya dan latching seperti ini. Lalu tadi di soal dijelaskan ketika run menyala, standby akan mati. Lalu ketika standby menyala, run akan mati. Jadi berbanding terbalik. Maka kita akan encekkan di sini yaitu ini standby dan ini untuk run. Terus ketika emergency menyala, maka lampu standby dan lampu run akan mati. Maka kita encekkan di sebelah sini. Terus ketika lampu emergency menyala bisa dimatikan oleh PB reset. Maka kita buat PB reset di sini dan diencekkan supaya mematikan PB emergency. Selanjutnya kita akan masuk ke sistemnya. Yang pertama ada incoming gerbang masuk manual dan otomatis parkiran. Saya buat otomatis dan manual dalam satu rang yang sama supaya nantinya tidak terlalu banyak rang. Yang pertama kita masukkan ini yaitu racing edge contact. Kenapa kita menggunakan racing edge? Karena racing edge
mengacu pada transisi sinyal dari logika rendah atau low ke logika tinggi. Biasanya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dikarenakan ini incoming, maka nantinya ini akan untuk menghitung berapa jumlah mobil yang sudah masuk ke dalam parkiran. Lalu kita akan masukkan timer, karena di dalam soal ketika sensor incoming menyala atau mendeteksi ada mobil, maka akan delay selama 2 detik. Setelah delay selama 2 detik, gerbang masuk akan terbuka. Seperti itu. Ini untuk incoming yang manual. Lalu ada outcoming gerbang, masuk manual dan otomatis untuk parkiran 1. Kita sini saya memakai yang ini, yaitu falling edge contact. Kenapa saya menggunakan falling edge contact? Falling edge contact yaitu mengacu pada transisi sinyal dari logika tinggi high dan ke logika rendah low. Kenapa menggunakan ini? Jadi falling edge digunakan untuk menghitung berapa banyak mobil yang sudah keluar dan mengosongkan parkiran. Jadi kita tahu di parkiran itu sisa berapa mobil. Jadi kita menggunakan falling edge contact. Kita masukkan ladder filling edge ke sini, lalu kita masukkan juga kontak run, karena kan ini otomatis, jadi kita masukkan kontak run. Lalu kita masukkan ke memori, karena nantinya untuk menghitung berapa jumlah mobil yang tersisa. Lalu setelah di dalam soal, ketika sensor outcoming mendeteksi, maka delay selama 2 detik, lalu akan memutus sensor incoming. Maka kita NC-kan di sini. Seperti itu. Lalu untuk rang selanjutnya sama seperti kedua rang sebelumnya. Ketika ini ditekan, lalu si gerbang ini akan delay sama 2 detik. Lalu ini akan menyala sama seperti yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, untuk menghitung berapa mobil yang sudah masuk dan keluar yang di parkiran, kita memakai counter. Untuk inputnya kita memakai memori 1 dan memori 3, karena kan seperti yang di atas, yang ini yaitu untuk jadi berapa masuknya setelah berapa mobil yang telah masuk. Lalu yang 3 untuk counter down, yaitu mengurangi selanjutnya kenapa
memakai input M3 karena tadi di atas juga dijelaskan ini memakai memori 3, jadi untuk mengetahui berapa jumlah mobil yang sudah keluar. Ini sama halnya seperti yang tadi, yang di atas, cara kerjanya sama. Lalu di dalam soal ketika si parkiran sudah ada 10 mobil, maka gerbang tidak akan membuka lagi atau mobil bisa masuk. Maka output ini kita encekkan ke atas, ke sini, supaya nantinya si gerbang masuk mau manual maupun otomatis tidak akan menyala atau membuka. Setelah itu kita akan simulasikan. Tadi kita nyalakan RAM-nya. Lalu ketika RAM menyala, ketika standby menyala, RAM akan mati. Lalu ketika RAM menyala, standby akan mati. Lalu ketika ditekan emergency, RAM standby akan mati. Ini tidak akan menyala. Kecuali tombol resetnya kita tekan. Selanjutnya kita masuk ke sistem. Ketika incomingnya ditekan, maka akan delay selama 2 detik. Lalu gerbang masuk akan menyala dan lampu gerbang akan menyala. Lalu ketika outcoming ditekan atau mendeteksi, maka akan delay 2 detik dan gerbang masuk dan lampu gerbang masuk akan mati. Seperti itu. Untuk yang lainnya juga sama, ketika ini ditekan, delay 2 detik, lalu akan menyala. Setelah outcoming menyala, delay 2 detik, lalu ini akan mati. Dan seterusnya. Lalu ini akan menghitung berapa banyak mobil masuk dan keluar. Kita coba. Satu,
Ini untuk satu mobil. Nah, di sini akan menampilkan satu mobil. Kita coba sampai 10. Delay 2 detik, lalu menyala, delay 2 detik, lalu mati, ini 2, delay 2 detik, menyala, delay 2 detik, lalu ini mati. Ini akan terus menyala sampai 10. Ketika 10 ini tidak akan bisa menambah nilai lagi. Untuk selanjutnya kita akan ke HMI-nya. Setelah itu kita langsung saja ke HMI-nya. Di sini saya sudah membuat HMI-nya agar durasi dari video ini tidak begitu panjang. Jika membuat dari awal maka akan panjang. Jadi saya langsung saja membuatnya. Di sini ada panel utama. Panel utama ada lampu start, stop, dan emergency. Jika kita ingin membuat lampu, maka kita bikin icon lampunya di sini. Lalu ada tombol start, stop, emergency, dan reset. Tombol ini menggunakan switch yang ada di jika ingin membuat switch maka tekan saja yang ini. Ini untuk membuat switch. Lalu ada panel kontrol manual. Di sini ada untuk parkiran 1. Ini untuk membuka. Ini untuk menutup. Ini ada indikator lampu untuk membuka dan menutup. Ini untuk parkiran 2 juga sama. Ada indikator membuka dan ada indikator menutup. Lalu ini adalah sensor. Lalu ini ada sensor incoming di pintu masuk. Ini ada sensor outgoing di pintu masuk. Untuk parkiran 1 ini ada sensor incoming untuk masuk untuk parkiran 2 dan outgoing. Ini ada sensor incoming buat parkiran 1 dan outgoing untuk parkiran 1 untuk di gerbang keluar. Setelah membuat desainnya seperti ini, kita masukin alamat-alamat supaya si tombol-tombol dan lampu-lampu ini sama seperti laddernya dan berfungsi bisa berfungsi. Kita masukkan ke sini variabel. Di sini saya sudah membuat variabel-variabel yang sesuai dengan alamat ini. Misalnya ini untuk lampu gerbang kedua, alamatnya yaitu Q 0.20. Alamat ini kita samakan sama ladder yang ada di sini, yang simbol ini. Kita samakan. Untuk membuat ini kita pencet yang ini, lalu ini sebutkan saja namanya supaya nanti untuk memasuki tombol supaya mudah. Misalnya ini input, untuk ininya pakai yang ini, ininya
kalau input kita pakai yang I, kalau output kita pakai yang Q. Kita sebagai contoh, untuk ininya kita samakan sama seperti ini. Misalnya yang ini 0.3, maka di sininya kita tulis 0.3. Ya, oke, dan oke. Begitu untuk pemasukan untuk nantinya input. Sekarang kita masukkan ke tombol-tombol. Caranya untuk lampu klik 2 kali. Kita pencet yang lampu ini. Dikarenakan kita sudah memasukkan input, jadi kita tinggal cari di sini. Ini untuk tombol apa? Kita masukkan dan klik saja, lalu oke. Kalau untuk switch, kita ganti dulu ininya. Bentar, sebagai contoh kita buat switch. Kan awalnya ini word, lalu kita ubah jadi bit, ini jadi ini, lalu kita masukkan email, alamat yang udah dimasukkan yang ingin kita pakai. Ini tinggal nanti oke, terus nanti setelah oke add, lalu oke. Mungkin itu tutorial untuk cara memasukkan alamatnya. Selanjutnya, setelah desainnya selesai, alamatnya sudah dimasukkan semua, kita lanjut simulasinya. Jika kita chat yang ini, kita perbesar. Kita tekan sensor incoming-nya. Ini delay selama 2 detik, lalu menyala. Lampu akan menyala. Lalu ketika kita tekan sensor outcoming-nya, delay 2 detik, lalu ini akan mati. Lampu akan mati. Lalu kita coba yang incoming gerbang keluar. Kita tekan. Delay 2 detik, lalu nyala. Tadi delay 2 detik lalu nyala. Lalu kita tekan. Delay 2 detik, lalu mati lampu. Seperti itu mungkin. Lalu kita coba yang gerbang kedua. Delay 2 detik, lalu menyala. Ketika outcoming-nya ditekan, mendeteksi delay 2 detik, lalu lampu akan mati. Lalu kita coba yang manualnya. Kita tekan dulu tombol standby. Supaya si yang sensor otomatisnya mati dan kita pakai yang manual. Kita nyala
delay 2 detik, lalu menyala, kita pencet yang tutupnya, delay 2 detik, lalu mati. Gerbang keluarnya kita coba delay 2 detik, lalu menyala, delay 2 detik, lalu mati. Lalu kita coba tekan tombol emergency, maka tombol run dan standby, dan maka lampu run dan standby tidak akan menyala. Kita pencet tombol reset, maka ini akan menyala lagi, tombol run akan menyala lagi. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang jelas atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.